Cuap di Cup. Kembali lagi di Futbolista Ale. Kali ini kita kedatangan saudara Faizal Reza ya? Bener kan? Ican nih, Oh, panggilannya Ican. Agak jauh sih emang. Oke. Gak usah bahas sejarah gue kan namanya. Kalau dipendek. Gak usah. Iya. Ini dia co-founder ya? Co-founder Simpatisan United. Founder ya? Presiden pertama ya? Istilahnya. Kok namanya jadi presiden sih? Kenapa tuh? Oh enggak usah. Ketum. Jadi wali Ketum. Ya, ngeri juga. Itu gimana sejarahnya terbentuknya Simpatisan United itu? Simpatisan United itu awalnya gue bareng sama, ya biasalah beberapa temen gitu ya. Ngobrol, terus kayak nobar lah gitu. Jadi ikut beberapa komunitas nih tadinya. Maksudnya kayak ikut nobar ya, bukan menjadi membership dari komunitas-komunitas tersebut gitu ya. Yang paling dulu nobar banyak banget. Nobar banyak banget. Dan itu lagi hype-hype Twitter tuh. Oh, tahun berapa itu, Chan? Kayak 2010-an deh gue waktu itu. Kan Twitter tuh kayak gue masih 10 tahun lah itu. Jenggot. Gue aja belum ubah lu. Ya ini ibaratnya gue kayak Donnarumma lah, ya kan? Gitu. Minum dulu. Tadul. Malah duluan dia. Wah, ini langgaran ini, offside ini. Masa Tamsu minum duluan. Udah nggak apa-apa. Ya. Terus lanjut. Jadi waktu itu emang nobar bareng sama beberapa komunitas, maksudnya sendiri-sendiri ya. Misalkan kayak kita bertiga nih, lo nobarnya sama komunitas A, gue nobarnya sama komunitas B, lo sama komunitas C gitu. Ya udah gitu. Tapi sesekali emang kita, ya udah yuk ketemu yuk nyobain bareng di mana kayak gitu. Kita masukin satu-satu gitu kan. Yang ngerasain atmosfernya aja sih sekaligus ya silaturahim gitu ya. Cuman abis itu tiba-tiba ada yang nyeletuk lah gitu. Apa tuh? Teman gue gitu kan. Bang kayaknya kita bikin sendiri aja kali ya. Seru nih gitu kan. Gue tadi juga nggak bikin sendiri, gila lu crowdnya gimana dan segala macam gitu. Modal kita apa bla bla bla. Udah bikin aja dulu, nobar aja dulu, jalanin kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya ya udah gitu terbentuk nobar pertama waktu itu. Di mana tuh? Di KFC Plaza Pondok Indah, di kalau tahu orang DH. DH ya tahu. Suka rame. Ya itu yang dekat McD kan? Sampai jalanan. Iya. Sumpah. Iya benar. Nyebut nama lagi kan. Wah, sponsor nih nanti disangkanya. Amin. Ya, terus. Ya udah dari situ kita ngadain nobar pertama. Nobar pertama tuh jangan salah ya, maksudnya tuh sepi banget. Maksudnya kayak ya pengunjung KFC ada gitu. Terus kita ada layar lebar memang dulu di sana disediain gitu ya. Ya udah beraniin aja gitu. Jumlah berapa? Masih inget nggak waktu awal-awal nobar itu di KFC Pondok Indah itu? Antara 6 apa 9 gitu, 9 orang kok. 9 orang dong. Dan itu kita chatting aja bodo amat gitu kayak sama tamu-tamu yang lain. Yang gado manggil ujang gitu ya? Bukan ya? Oh bukan ya? 9 orang doang tuh. Mulai awalnya. Iya. Dan itu pun kayak ngelihat ada kawan kita dulu ya gitu. Itu masih SMP bahkan. Itu kita ajak ngobrol gitu. Terus lu MU juga nih gitu. Nonton di sini biasanya masih apa gitu. Ya udah kita rangkul aja gitu. Jadi emang dasarnya sifatnya tongkrongan. Terus nobar bareng aja gitu, nggak yang kita dulu orientasinya nggak kepikiran untuk arah bisnis lah gitu ya. Berarti dulu rata-rata yang nonton anak selatan ya? Anak selatan, tapi seiring berjalannya waktu gitu ya kita juga pendekatan sama teman-teman yang lain gitu. Ada yang dari Jakarta Barat, ada yang dari Tangerang gitu kan, sampai akhirnya kita tuh bisa bikin basis. Ada yang Bekasi nggak? Ada. Waktu awal-awal itu? Udah ada. Jalannya itu. Ada yang dari Priok juga ada waktu main Iya. dia tuh. Jauh juga ya? Ada yang dari Priok. Itu ya seiring berjalannya waktu, tambah lama tambah besar gitu kan. Mulai banyak tuh yang kayak, Bang kalau Simpatisan United tuh bisa bikin chapter gak sih gitu kan? Ya monggo aja gitu kan. Masih inget nggak akunnya di sosmed dulu Twitter atau sekarang masih ada gitu, dan masih diurus dengan baik sih sama teman-teman gue gitu ya, walaupun gue udah nggak di situ gitu. Jadi
Dulu udah sampai Dr. Nganjuk, Banjarmasin, Bekasi, Tangerang beneran. Indonesia Timur ada juga? Belum sampai nyampe. situ gitu ya. Cuma nggak tahu nih kalau sekarang mungkin ada ya gitu ya. Itu lu berapa lama ngejabat sebagai ketum? Kayaknya sekitar 2 musim sih. 2 musim. 2 musim gitu. 2 tahun ya? Jadi pas Sir Alex lengser, saya ikut lengser. beneran. Itu masih inget nggak nobar apa tuh? Waktu pertama kali MU lawan apa? Pas away apa home main di Old Trafford? Pas nobar pertamanya kita. Ingat? Gua agak lupa lagi. Tapi yang paling berkesan banget sih di masa-masa awal-awal itu dibantai City 6-1. Oh, yang Balotelli ya? Iya. Yang mirip Ebes. Well, always me ya. Tajir. Ya kan? Ya itu paling gue inget banget tuh. Pengalaman menarik waktu nobar apa? Selama lo berkecimpung di simpatisan United itu. Pengalaman paling menariknya adalah sebetulnya sih, ya buat gue pribadi ya, ini pribadi banget ya. Iya, sponsor ya? Nah, enggak. Apa? Kalau gue pribadi sih karena gue bisa kenal banyak orang satu, dan gue banyak belajar tentang ini di ilmu di belakangnya adalah belajar tentang sosial media juga sebetulnya, gitu. Berkaitan sama kerjaannya jadi waktu itu karena gue ngurusin sosmednya gitu kan, terus gue kenal banyak orang juga dan segala macam gitu. Jadi kayak, gue coba nggak apa ya, kalau orang bilang sekarang tuh sosmed tuh mesti humanize, as a account tuh mesti humanize gitu. Dari situ sebetulnya treatment gue di sosmed sama treatment gue di lapangan gitu, saat gue ketemu sama teman-teman yang lain gitu, ya mesti sama gitu treatmentnya. Artinya, oh ya nih baik Kak, apa kabar gini nih, datang ya Kak nobar gitu. Kita kan memohon kan. Iya. Minta kehadiran mereka. Once mereka datang ya udah kita memang sambut seperti itu gitu, bukan yang kayak tamu tuh udah gitu. Kita dia. Kalau mau nobar waktu itu bayar nggak? Misalnya bayar 15.000 termasuk makanan apa gratis, tapi yang penting lu mesen. Kan ada tipenya beda-beda tuh. Ada beberapa sih yang kita terapin, cuman kalau di awal-awal banget mah emang nggak dipungut bayarnya 9 orang bayar. Iya. Gitu. Nggak, maksud gue ini gini, selama lu di simpatisan United itu kan 2 tahun tuh. Nah, maksud gue pengalaman menarik itu kayak misalnya ketemu ada orang mabok atau ada yang ribut atau apa ya, begitu. Pasti ada. Sering dulu di kayaknya di STL 77 deh. Kayaknya dulu, bukan ya? Bukan. ini penyebabnya nih. Enggak. Gua emang Liverpool. Lu jangan bikin isu baru. Ini gua nggak ada sangkut pautnya nih. Nggak, maksud gua itu pengalaman lu pribadi, misalnya ketemu, misalnya di bar atau apa, ketemu lu lagi nobar itu, pernah nggak di bar gitu misalnya, kayak ketemu orang mabok. Atau dulu biasanya kan suka diundang, kalau ini ya supporter suka diundang. Iya. Terus di luar bacot-bacotan. Nah, gue gak ikut-ikutan deh. Gue tahu tuh kasus apaan tuh. Kalau banter-banteran kan biasa. Sebetulnya maksud gue di komunitas kan ya biasa lah. Aducen biasa sebenarnya. Aducen biasa lah. Yang penting kan jangan sampai ribut gitu loh. Kan waktu itu kayak kemarin ada kasus kapan ya, final champion tahun kapan tuh, yang dia ribut sama ini komunitas gitu. Misalnya dia fans mana, misalnya waktu itu Madrid sama mana. Nah, gua nggak tahu nih kalau MU pernah apa enggak, gua nggak tahu karena gua sampai saat ini belum tahu. Yang gua pernah tahu sih ya waktu itu fans Madrid lah, ribut sama siapa gitu. Nah, itu. Itu kayak pernah ramai di sosmed yang kayak bajunya dirobekin apa kan? Ah, itu katanya itu taruhan. Ternyata kan banyak yang viral tuh yang di Twitter itu, yang disobek kan bajunya. Ternyata salah tuh. Ternyata City itu kan. Ternyata informasi bukan begitu. Bukan begitu. Ternyata emang dia taruhan. Kalau City sampai kalah gua robek, ternyata begitu. Nah, padahal itu nggak sesuai fakta gitu kan. Akhirnya ini kan. Tapi gue pengen tahu Chan. Kenapa MU? Kenapa MU? Standarnya. Kalau orang bilang, tapi kalau ini mau posisinya gue masih kecil nih ya. Kayak zaman Eric Cantona tuh umur. Gua respect sih kalau Cantona. Kayaknya kelas 4 5 SD kan. Cantona, Schmeichel gitu. Kayak zaman-zaman itu gitu. Tapi gue jujur bukan pure karena gue nonton United awalnya loh ya. Asli gue bukan nonton United. Lu gara-gara siapa suka MU? Bokap. Pemain yang lu suka waktu awal di MU? Awal David Beckham. Ikonik banget sih. Ikonik banget gitu. Yang emang ngerubah semuanya sekarang jadi rada-rada seleb ya, di gitu. Tengah lapangan itu ya. Wimbledon. Wimbledon ya. Kan. Kalau dulu yang kita yang 90-an nih, yang generasi 90-an
suka klub bola tuh gara-gara satu sosok. Ya. Nah kalau gue enggak. Gue enggak justru. Enggak. Jadi gue dikenalin MU dulu, gue baru tahu David Beckham itu sendiri. Lu percaya gak? Jadi gini, bokap gue tuh dulu nonton. Nonton bola lah gitu ya. Nonton bola, Liga Champions tuh mainnya malam coy. Malam gitu kan, dini hari gitu. Ya gue kan suka toilet gitu kan, sama anak-anak kecil kan kencing gitu segala macam. Tipis lah ya. Ya, sama aja kan. Diperhalus. Udah gitu kan. Terus ngeliat ininya kan, apa kalau lagi iklan tuh, gitu. Ronaldo, Champion ya. United lawan Dortmund, kalah itu, semifinal tuh, Semifinal kalah. ya? Yang ngeliat sepintas doang, udah gitu. Terus bokap tuh kayak sering ngomongin, nih United main nih gitu kan, Liga Inggris di SCTV gitu, apa sih gitu, ngeliat tuh, oh oke, bajunya merah ya, udah sebatas itu. Nah dulu banget nih kalau masih pada inget nih, langganan tabloid fantasi. Iya. Pernah tahu gak sih? Fantasi. Oh jauh belum ada konsol game gitu-gitu belum. Ya, tahu gua tahu. Iya. Yang dulu mainnya ini ya, kayak Final Fantasy ya. Bukan. Lah. Apa tuh? Bukan ada. Ya tabloid. pure buat anak-anak kayak Bobo tapi versinya kayak koran gitu. Oh. Kalau Bobo kan majalah tuh. Beda zaman gua mainnya udah Xbox 5 soalnya. Nah kayak gitu tuh ada tulisan tuh minggu depan edisi poster David Beckham. Terus nih pemain basket kali, sumpah lo kata gue pemain basket kayak ini gitu kan. Zaman itu NBA lagi hype juga soalnya kayak Jordan masih Jordan, di itu kan. Trio Chicago lah dulu tuh. Terus kayak waktu itu kayak gue lupa ya, kayaknya mau final sama Utah Jazz gitu. Kayak gue pikir wah ini nih kayaknya gitu. Pas dia bilang, kok ngene sih gitu. Kok belah tengah gitu kan. Kok gigi berantakan gitu. Sumpah itu. Itu Beckham nomor punggung 10 ya? Masih 10 kan? 10. Tablet fantasi nih. Masih Cantona. Jadi masih Cantona. Yang tendangan kungfu lah. Terus di jersey itu dulu, jersey itu emblemnya di tengah nih ceritanya. Tahu. Terus gue baca Manchester, ini sering diomongin bokap nih gitu. Oh gitu. Ya udah mulai dari situ. Sebetulnya nggak jauh dari itu. Ya udah ngikutin bola, mulai ngikutin bola karena gue juga main kan di lingkungan rumah di sekolah gitu kan. Terus sampai akhirnya mulai bener-bener suka sama David Beckham itu. Braille Cream nih keluar, iklan Braille Cream. Oh Banyak rambut. Ya kan. Belatan. Ketahuan. Udah bangkrut kan itu ya? Udah nggak ada kan? Masih ya, nggak masuk Indonesia kali ya gue nggak tahu ya. Enggak, waktu itu sempat masuk ke Indonesia sempat. Gue beli. Gue kira bangkrut udah. Gue beli sampai yang ada versi tahu gel masih beli. Gatsby sih. Oh ya. Gitu. Nah udah dari situ ya udah tuh Piala Dunia 98. Piala Dunia 98 kan Ricky Martin kan. Ya, Ricky Martin. Hype ini banget. Mulai Argentina. Nah babe gue nih Argentina nih. Nah, sedangkan gue wah gimana nih gitu. David Beckham jagoan gue di situ deh. Nonton Inggris Argentina kartu merah. Makin ikonik tuh momennya. Tapi ngelihat itu ya gue nggak ngerasa gimana. Gue malah ngelihatnya sosok yang gue idolakan ini ternyata tahan banting. Ini padahal kelihatannya kayak kelemar gitu kan. Maksudnya lu pacaran sama pop stars. Ya kan? Waktu itu kan. Iya. Victoria Beckham gitu kan. Rambut lu belah tengah. Ya kayaknya muka lu boy band banget lah waktu itu gitu. Tapi gue pikir ini mah bakal gue belum ada istilah mental breakdown dan segala macam ya. Cuma kayak ngelihatnya wah ini jangan-jangan keluar nih gitu. Ternyata enggak kan? Ternyata enggak, gue ngeliatnya di situ. Terus ya singkat cerita treble. Oh, Musim 98 treble ya? 98. Jadi nggak lama habis gue support dari awal 96-97an. Di 98 ini treble dari 99-99 gitu. Itu emang yang paling ini banget sih, momen yang paling diingat banget. Terus pas Beckham zaman-zamannya rambutnya mohak lo ikut ya? Oh ikut, otomatis. Tuh gue SMP tuh. Karena gara-gara dia tuh fotonya viral. Anak-anak di zaman itu rambutnya langsung pada kayak gitu semua. Iya. Soalnya gue SMP gue ikutin asli. Itu kalau tadi Tio bilang ada Gatsby nih segala macam. Itu gue belanja di warung tuh yang sasetan kalau lo tau. Iya. Itu sampai gue sengaja gue gituin. Padahal tuh orang motongnya pasti bingung kan. Potong mohak gimana? Nih dulu masih nunjukinnya lewat koran, belum ada Pinterest, belum ada Google bang, gitu kan. Dulu gini bang, ngandarin tabloid bola, sportif, gini bang, soccer, go, ya gue apal banget deh. Nggak mungkin gue chat juga. Iya gitu. iya. Karena sekolah kan. Masih sekolah. Iya, udah ikutin aja walaupun lebih kayak ayam ya.
bukan kayak David Beckham gitu. Betul, Jauh lah. Tapi di rumah ada poster Beckham, Bang. Ada banget. Gue gue sampai ngomel-ngomel kali tuh. Jadi gue gini, lu poster kan ditempelnya dulu pakai solatif gitu kan. Iya, betul. Kalau dicopot kan biasanya cat gue murah kali. Iya. Cat jadi kuning ngelotok gitu. Gue pindahin sebelah sini, gue pindahin sebelah itu. Mau gue ngamuk. Iya. Jadi ngamuknya tuh udah karena gue main bola baju kotor mulu. Kedua kamar gue kotor. Karena poster tuh gue pindahin sama gue tempel-tempel. Gak ada niatan jadi pemain bola dulu loh. Hampir. Kayak setiap impian anak kecil zaman dulu. Coba. Udah mau ikut SSB kan? Udah mau ikut. Udah mau ikut. Itu kayak waktu mau dari SD mau ke SMP deh. Itu kayak pilihannya. Itu kan flashback lu tuh awal lu jadi misalnya misalnya lagi pendiriin si Pasisan United sama lu bagaimana awalnya lu suka sama minum. sama MU kan. Ngomong MU kan. Oh iya lupa. Tis dulu lah. Just dulu. Ngopi dulu lah, kita ngopi dulu terus. Nggak haus apa? Iya. Itu. Nah, ini melihat prospek lu MU untuk musim depan gimana? Kalau United musim depan target nggak muluk-muluk. Masih situ kan juga ganti pelatih kan. Iya. Gitu kan. Ganti pelatih ya, Arne Slot. Kalau saya sih ngarepnya ganti owner sebetulnya. Tapi ya owner yang baru dengan saham 25% lebih punya andil dibandingkan owner yang sudah megang United dari 2005 nih. Gitu kan. Dia udah mulai ya kelihatan lah pusat latihan Carrington di renov gitu ya. Terus mulai dari manajemen, environment-nya diubah semua gitu, jajaran direksinya. Supaya pada yang, ini orang-orang yang gak ngerti bola, buang-buangin lah gitu. Karena, ya kalau kita ngelihat sendiri, masuknya gini, apa yang disampaikan fans-fans rival, sebetulnya ada benernya. Ini nggak ini ya gue ya, bukan jilat fans rival gitu. Masuk gue gini, MU tuh kan beli pemain mahal-mahal, beli pemain bagus, pelatihnya bagus, timnya aja bapuk. Ya memang bener, tapi bapuk itu karena apa dulu? Lu sejago-jagonya pelatih, kalau environment lu, manajemen lu busuk semua. Anda dulu ngerasain kan, kalau manajemennya busuk kan, klub bola kan gitu. Menurut lu, berarti Ten Hag ini cukup berhasil kemarin, menurut lu? Secara objektif ya? Objektif menurut gua berhasil. Di tengah kondisi manajemen berantakan loh ya. Ini lagi transisi. Musim perdana dia dapetin piala Carabao gitu, yang orang bilang piala kaleng ya, bodo amat lah gitu. Ini juga sih, maksudnya semenjak Sir Alex itu nggak pegang. Iya. Sir Alex nggak pegang kan emang kayak kehilangan satu sosok yang kuat yang bisa handle manajemen. Sampai sekarang nggak ada kan? Nggak ada. Justru itu. Makanya maksud gua powernya itu orang yang ngerti bola apa orang yang nggak ngerti bola nih. Kalau Glazer itu kan ya bisnis doang gitu. Ya United tuh apa sih? United sales lah. Apa sih yang nggak ngejual gitu? Sampai ya timbul istilah nggak MU nggak makan tuh dari mana kan gitu kan? Ya itu mah bukan suara yang emang disuarakan ini, maksudnya itu ya suara fans gitu. Itu memang benar. Apa sih yang nggak menyangkut United yang nggak kemakan? Sekarang gitu aja. Berarti masih layak dong Ten Hag dipertahankan walaupun ada suara-suara di sana Ten Hag out gitu. Kalau menurut gue sih masih layak, dan itu kan udah juga disampaikan sama pemilik yang ini kan, yang minoritas Sir Jim Ratcliffe kan, dia bilang kan kita punya pelatih bagus beberapa kali. Siapanya Daniel Radcliffe tuh? Harry Potter. Saya nggak tahu sih. Gue mau bilang mbahnya salah. Di embargo kan. Iya, terus lanjut. Nah, dia bilang kan memang sebenarnya ya environment dari manajemen itu sendiri gitu loh. Pelatih kita pernah pakai Van Hal, kita pernah pakai Mourinho, mana resultnya? Gitu. Nama-nama besar. Nama-nama besar. Tapi Jose Mourinho tuh pernah bawa Europa League loh. Oh, Europa League. Iya. Bersukses di Chelsea loh. Nah ini. Di Inter. Di Inter juga ya kan. Iya. terus. Ya kalau gue ngeliat kan emang musim perdana si Mourinho gitu kan. Dia bawa, kalau buat gue 2 trofi ya, maaf ya fans United ya. Karena buat gue Community Shield atau Charity Shield tuh gak gue hitung lah. Emang, gue juga gak pernah nganggap itu. Dari zamannya Fergie juga gue, ya itu mah Liga amal. Amal kok gitu. Namanya Community Shield, Charity Shield kan. Mohon maaf nih ya, dari tahun 90-an sih gak pernah gue hitung kayak gitu. Beneran? Iya, bener. Ya, dapat 2 trofi. Ini by the way, dia juga fans MU ini. Oh iya. Ya. Fans MU di sini. Iya. Yang mirip Maino. Ya. Itu. Tahu kan Maino? Pemain muda. Nah ini mirip dia deh. Tapi skillnya jauh. Ya terus lanjut. Nah gue
ya dari situ kan emang dia bilang bahwa ya environment-nya diubah, manajemennya diubah gitu, dewan direksinya berubah, yang jelas-jelas memang ngerti bola lah gitu. Ya kita lihat aja gitu kan. Cuma kalau Ten Hag-nya sendiri ya, Ten Hag sendiri ya 2 musim terakhir ini kan selalu diakhiri dengan piala gitu. Terus apa yang dia bawa di Ajax itu ya udah bagus gitu. Tapi kalau berkaca sama, wah kok emang seburuk itu manajemen United di Bob Glazer. Ini pernah mengutip omongan Jamie Redknapp Yes. waktu debat sama Gary Neville. Dia bilang, enggak, lu nggak bisa gitu dong sama pemilik klub gini. Dia udah loyal gini nih. Gary Neville udah bilang gitu, bukan cuma masalah beli pemain gitu loh. Sekarang lu lihat kelayakannya. Manchester City punya stadion baru, ya kan? Tapi dia kalau City ya, sorry ya buat fans City ya, dia itu sekarang megang di UEFA. Ibaratnya anak kesayangan lah, selain PSG lah, gitu. Belum terbukti. Ya dia karena menang mulu sama Cas itu yang Belum terbukti. yang dia ngebayar apa pengacara mahal itu, Iya. 135 Iya, pengacara iya, iya. itu. Nah, kembali lagi ke MU. Nah, itu gimana? Ya, gue nggak tahu lah ya kalau soal itu ya gitu kan. Ya udahlah, udah ada urusannya gitu kan. Cuma kalau gue ngelihatnya Manchester City aja contohnya. Ini mau ngibul mau enggak lah terserah. Kalau gue ngelihatnya, lu itu punya pemain-pemain bintang, gajinya aja bisa di bawah United dengan prestasi sebagus itu. Iya. Stadion lu baru, fasilitas latihan lu baru, gitu. Ya kalau United lu lihat Old Trafford-nya bocor. Maksud gue Sama ini juga sempat mau dijual kan? Apa udah dijual? apa tuh? Stadionnya? Belum, jangan sampai sih kalau gue pribadi ya. Gue sih nggak mau amit-amit itu. Direvitalisasi, iya rencananya begitu. Lapangannya soalnya di pinggirannya begini kan? Apa? Old Trafford. Itu Old Trafford. Main aja dibatakan. Bagus daripada nggak dipakai kan? Ya nggak? Itu kalau Arhan lempar bola susah. Larinya nanjak. Makanya yang cuma apa lapangan aja tuh yang ngerti itu. Iya. Iya, tuan rumah doang yang bisa main di situ. Itu Makanya beda banget ya. Maksudnya satu kota City itu punya stadion sebagus itu Iya. dengan fasilitas segitu iya, mewahnya kan. iya. Tapi MU ya Iya. sama pemiliknya. Walaupun emang bola bicara bisnis. Heeh. Tapi lu lihat billing gaji pemain. MU tuh overrated banget. Kalau manajemen yang ngerti bola nggak bakal gitu loh. Tapi contoh kasus Maguire ya. Dia walaupun sering dibully tapi sekarang mulai agak bagus. Tapi sekarang nggak dipanggil timnas sama Bagus Southgate. gara-gara dibully. Cedera bro. Oh. Bagusnya gara-gara dibully mulu. Enggak, Maguire tuh sebetulnya kalau gue lihat ya, maksudnya Enggak, awal musim bagus dia. Awal musim iya. Awal musim bagus. harus sebenarnya diakui. bagus di Leicester bagus, gitu Leicester kan. bagus. Itu dia tuh dulu kasus pemukulan di Yunani itu loh yang berantem itu. Oh, Mulai dari situ terus tambah cedera, merosot terus tuh. karma lah itu istilahnya. Ya gue nggak ngerti ya, cuman gue nggak pernah jadi pemain profesional. Cuma menurut gue ya sedikit banyak pasti mempengaruhi lah, namanya lo terkena kasus gitu ya secara Betul, psikis gitu. Ya itu ngedrop gitu. Tapi yang gue salut dari Maguire, gue pun juga salah satu orang yang sebel banget kalau dia main waktu itu. Karena pas dia lagi melorot-melorotnya, waduh gila sih gue bilang. Sampai De Gea aja nggak mau passing kan, dia mendingan diautin. Iya benar-benar. Kalau Nana lu sebel nggak? Oh Nana, gimana ya? Enggak, sebenarnya Onana bagus tuh sebenarnya menurut Sebenarnya gue. bagus. Dia di Inter bagus. Karena backnya juga bagus waktu itu di Ya. Inter. Gitu loh. Nah kalau Nana nih sebenarnya musimnya apes buat Nana juga. Kenapa gue bilang apes? Lu kalau tahu ya United itu udah berapa kali rombak-rombak formasi karena banyak banget pemain yang cedera kan. Ya maksud gue dengan kondisi seperti itu masih bisa bertahan sampai masuk final FA aja ya, waktu itu belum ngomongin juara nih. Masuk final FA aja udah bagus banget lu menurut gue. Nah, kalau masalah FA, gue waktu itu jadi inget ini nih. Harusnya tuh kalau kemarin Liverpool menang nih, lawan MU, mungkin bisa treble tuh. Kalau kan. Kalah. Oh, iya, dapatnya cuman Tapi cuma satu Carabao ya kan. Makanya gue juga kaget juga tuh. Wah, MU bisa menang sama City. Ya kan tahu sendiri. waktu MU menang Piala Carabao lu ngatain MU Piala Ciki gak? Hah? Enggak. Oh, enggak. Santai aja gue. Oh enggak ya. Karena menurut gue Karena gue mau kayak bilang lu juga gue Piala kalau Ciki. Piala Ciki itu ya pendapat lain lah, kayak coach siapa gue nggak tahu lah. Terus pokoknya menurut gue kayak Carabao FA Liga Inggris IPL itu 3 trofi mayor, maksud gue ketimbang. Ya kalau kayak charity shield apa community shield ya gue anggap ya laga amal, nggak gue anggap gitu aja sih. Artinya masih bagus kan ada prestasi gitu Iya. kan. Itu maksud gua. Ya maksud gua ya kayak lihat Chelsea City itu waktu lawan Liverpool, jelas banget dibilang wasit gitu loh.
Iya. Jelas banget kan, yang Doku nendang itu nggak penalti coy. Seksi banget kayak. Nah, Iya. tapi emang itu. Coba lu lihat VAR itu. Tapi Temen gue aja yang situ juga mengakui itu sebenarnya penalti. Itu mah bukan ini lagi, bukan isu antar tongkrongan, kayaknya udah isu sampai ke klub liga deh. Iya. Liga, maksudnya emang itu kan sempat ada ini kan, apa sih namanya? Alah, apa sih namanya yang kalau gue jadi lupa istilahnya. VAR. Bukan voting ya, jadi intinya adalah ini kita mau meninjau ulang nih VAR nih masih perlu dipakai gak sih? Oh itu kan yang mencabut itu Wolves yang setuju. Wolverhampton. Sebenarnya bukan VAR ya kan? Kualitas wasit. Kualitas Kualitas wasitnya. wasitnya sebenarnya kembali lagi itu wasit tengahnya ada apa kan menentukan Iya, wasit iya. tengah kan. Lu mau punya teknologi secanggih apa juga kalau kualitas wasit. Makanya sekelas IPL coy. Karena menurut gue ada beberapa yang subjektif loh. Jadi adalah United lumayan kena beberapa kali penalti gitu. Kalau mau dilihat hampir 10 pertandingan terakhir, kayaknya 10 atau 15 pertandingan terakhir, itu ya menurut gua ada yang layak memang kena penalti, ada juga yang nggak layak kena penalti gitu. Ada beberapa handsball gitu ya di pertandingan-pertandingan yang lain. Gue pernah inget banget tuh di musim kemarin itu, jadi lawan Spurs tandang away ya. Terus tangannya begini nih, gue lupa backnya siapa loh itu. Nggak penalti sama sekali. Tapi giliran United yang tangannya lagi off gini, gitu doang. Kena. Iya iya. Oh, gue nggak ngerti nih apa gue yang salah gitu kan apa gimana. Cuman maksud gue berkaca sama pertandingan yang lain ceritanya nih, oke lah, yang United udah. Gitu. Berkaca sama pertandingan lain, katakan Manchester City, kena case yang sama gitu kan. Kalau dia dapat penalti, gitu loh. Nah United kalau ketemu lawannya kayak gitu, Unitednya nggak dapat penalti. Betul betul. Nah itu kayak, nah ini ya sebenarnya inkonsistensi si wasit sih, gitu aja yang dipertanyakan soal VAR itu. Bukan VAR yang salah, benar Jadi juga loh. maksud gua ngobrolan gua sama Ebes ini ya Bro Ebes ini tentang MU ini kan intinya kembali lagi target utama MU musim depan itu 3 IPL. Gua sih kayaknya enggak lah, dari manajemen juga enggak. Kalau Radcliffe sendiri kan udah bilang gitu kan, kita kalaupun mau comeback untuk sampai levelnya Manchester City atau Real Madrid kayaknya 2-3 musim lah gitu. Jadi gue juga nggak muluk-muluk. Paling enggak ya 4 besar. 4 besar atau 3 besar lah. 4 besar kayak udah bosan lah. Piala FA masuk champion gak sih? Juara Piala FA kemarin. Enggak, karena kita itu posisinya juga kan 7 ya, 8 ya? 7 kayaknya sih, 7 ya gitu. Oh, Malah kita tuh geser Chelsea, Chelsea yang ada di Europa Oh League, iya. kita geser Yang ke banyak Conference malah- League. Oh yang malah banyak malah Serie A ya yang dapat 5 champion UCL itu ya ya ya. Berarti tetap Liga Inggris tetap 4 ya. Ke tempat. Itu malah kita Oke. geser si Chelsea yang dikegeser malah. Ya setidaknya nggak hampa juara lah ya. Iya. Ya kan. Ya kalau gua nggak muluk-muluk lah untuk target sendiri gitu ya. Sebenarnya Kita ada lagi bagus pemenahan. juga juara Piala FA kan piala tertua di dunia. Betul, kompetisi tertua di dunia. Nah, Minimal masuk champion. Masuk Eropa gua akhirnya. Ya emang masih bisa berlaga di Eropa lah, udah bagus lah gitu. Dengan kondisi compang-camping begitu di masa transisi berat loh, transisi kayak gitu tuh betul betul. manajemen. Lu juga sebagai mantan ketua supporter gitu. Ya. Supporter zaman dulu sama supporter Gen Z lah. Bedanya lu ngeliatnya apa? Bedanya sekarang tuh makin berkembang biak ini Berkembang biak aja. ini die hard fansnya tapi ke individu player. Itu gue nggak ya gue Jadi kalau Ronaldo pindah ke Al Nassr, ya ikut Al Nassr Al-Nassr, misalnya. gitu. Ya sah-sah aja sebetulnya gitu kan. Tapi jadi nggak objektif saat mereka berargumen. Contoh ya gitu. Gini, tahu kan yang Ronaldo statement sama Piers Morgan, iya. Ya ya. Ya gitu. Dia ngomongin United, dia ngomongin fasilitas United yang ketinggalan zaman, which is gue setuju banget gitu. Dan itu kan jeritan para fans MU juga gitu yang dipaparkan gitu kan. Tapi kalau mau ngomongin dari sisi profesional gitu kan, dia mengkritik Ten Hag, which is tempat Ten Hag itu pelatihnya dia gitu kan. Dan MU itu adalah tempat nyari duitnya gitu kan. Lu mau kritik belak-belakan kayak gitu ya karena lu udah tajir gitu kan. Tapi kan secara profesional kan mungkin nggak kayak gitu. Terus Ya. lu diganti, lu main jalan aja ke ruang ganti untuk status lu sebagai seorang legend yang 5 kali Ballon d'Or apa harus begitu gitu sebagai abang-abangan gitu kan istilahnya iya gak sih? Maksud gua iya gak sih maksud gua lu kapten timnas kan, lu dituakan, lu legend statusnya gitu kan. Legend ini bukan cuma di MU gitu. Lu sekaliber lu ngambek gitu. Ya menurut gua dibelain pun ya nggak bisa gitu.
kalau lu ngomong ya mengkritisi pelatih ya udah simpen aja di ruang ganti, paham gak sih lu? Iya. Gitu, ranah profesionalnya di situ gitu loh. Kalau lu mengkritisi United ya kalau emang itu adalah cara lu untuk keluar ya udah gitu ya apa boleh buat. Tapi kalau boleh mengkritisi ya nggak gitu caranya. Cuman yang gua nggak suka adalah bagaimana para fans-fansnya Ronaldo nih, sorry ya gitu ya, gua harus ngomong kayak begini. Karena fans-fansnya Ronaldo melihatnya Ten Hag yang salah gitu loh. Ten Hag yang salah. Sekarang gini men, mungkin di pekerjaan lah kan contohnya, mungkin manajer lu nggak lebih pintar dari lu, gitu kan? Mungkin manajer lu bahkan nggak lebih tua dari lu, tapi bukan berarti lu nggak pay respect sama manajer lu. Sebagai lu pekerja, ini pemain bola kan lu pekerja, gitu kan? Bukan berarti lu harus kayak gitu, apalagi dengan status yang lu diagungkan kayak gitu loh. Harusnya lu bisa memberikan contoh, Betul. gitu kan? Lu harus down to earth gitu segala macam. Apalagi United waktu itu transisi ada Garnacho lah, ada Mainu lah, segala macam. Yang memang ya dia ngelihat sosok Cristiano Ronaldo itu kan memang ini panutan banget nih gitu kan dari work ethicnya, profesionalismenya. Tapi ternyata kayak gitu. Ya gue agak sayangkan aja jeleknya di situ. Orang tuh banyak yang berkor-kor soal Ten Hag harusnya nggak gini, Ten Hag harusnya nggak gitu. Ya percaya aja dulu sama proses sama pelatih. Tuh juga kalau bener-bener fans United tahu nggak gitu bahwa environmentnya jadi pelatih United itu nggak enak gitu. Selama di bawah Glazer tuh nggak bakal enak. Nggak bakal enak lu mau ganti siapa. Mourinho kan udah bilang ada beberapa pemain yang di United itu yang memang udah nggak bisa diandelin gitu loh. Rangnick ngomong ala kadarnya, apa adanya. Dia bilang wah ini mah open surgery heart nih, gitu loh. Nggak bisa lagi cuman operasi kecil gitu. Ini mesti dirombak ulang nih. Gitu. Lu pas banget nih, lu tadi ngomongin Rangnick nih. Di MU dia begitu, tapi di Austria malah bagus itu. Lah, nah, masih pas topik Euro ini. Ya karena itu tadi kan, balik lagi. Kalau di timnas dia nggak direcokin. Nggak direcokin, kan manajemen masalahnya. Terus ya balik lagi. Padahal dari segi komposisi perbandingan komposisi pemain MU sama Austria jauh banget. Nah, ini yang tadi gue balik di awal. Nggak salah fans di luar United atau fans yang ya fans bola pada umumnya melihat, United kan skuadnya bagus, pelatihnya bagus, segala macam, Mourinho, Van Gaal, emang busuk aja nih klub gitu, emang dikutuk dan segala macam. Ya balik lagi itu manajemennya gitu. Sekarang gimana caranya nih, lu sebuah klub bola gitu ya, di manage dengan awur-awuran, di dalamnya udah ada pemain yang gajinya overrated lah, terus mungkin jadi anak kesayangan lah, dan segala macam, egonya mulai timbul lah. Nah ini pemain-pemain muda yang nggak pernah sama sekali, mungkin ya pelatihnya itu kalah di ruang ganti sama pemain-pemain yang kayak begini. Kalau gue sih buang, ngapain? Kalau gue dari dulu kayak gitu, maksud gue gini, pernah ya kita sama-sama tahu zamannya Sir Alex Ferguson gitu kan, seberapa bengisnya gitu loh. Yang malah gue baru tahu adalah seorang Arsene Wenger itu tidak pernah mencak-mencak pemainnya. Ini beda banget nih treatmentnya, gitu. Nah Sir Alex Ferguson itu ya, lu nggak ada yang namanya lebih besar daripada klub, gitu. Men, United itu berdiri udah 100 tahun lebih, gitu. Ronaldo mah akan pensiun, Ronaldo akan meninggal, MU-nya mah lanjut, bro. Mohon maaf nih, gitu. Gila ya, kita ngomongin MU gak ada habisnya ya, terus belum lagi Euro ini kan. Nah, ngomongin Rangnick, gue bilang Rangnick didukung dari awal kan dibilang bapak gegen pressing, anjir gak? Bapak gegen Pressing. Klopp salut sama dia, ya kan? Klopp aja salut sama dia. Gimana cara dia bisa bawa Austria kayak sekarang. Bahkan ya waktu itu ya, gue ngeliat nih, ini mah belum masuk Euro pak, belum masuk Euro. Jadi waktu itu gue lupa salah satu akun, mungkin kualifikasi, salah satu akun di Twitter, nih Rangnick aslinya kayak begini. Kalau emang bener pemainnya mau main, lu lihat itu bener-bener di pressing abis. Bener. Ya kebukti. Ya sekarang. Makanya nggak kaget ya Austria bisa ngalahin Belanda kemarin ya. Dan berapa? Dia bisa menang lama siapa Austria tuh kemarin 2 kali menang ya, poinnya 6 ya. Ya kan? Orang ngunggulinnya Prancis Belanda. Ya kan sebagai ini dia. Gue mikirnya waktu itu Belanda. Polandia menang kan, lawan Prancis kalah kan. Tapi malah Polandia di atas Prancis sama Belanda kan luar biasa gitu. Iya. Golin, Belanda golin, balas lagi. Pokoknya balas-balasan gol. Itu serapi itu, cuy. Serapi itu. Mainnya rapi banget. Ya gitulah kawan-kawan. Ada yang mau ditanya lagi Bes sebelum penutup? Udah ya. Kita obrolin di luar aja.
Nah, sisanya kita obrolin dulu ya. Soalnya kalau di luar lebih enak buat Oke. Oke, sekian dari kami. Terima kasih Bro Thank you, Ican. brother. Thank you, Udah thank you. diundang. Jan. Thank you, bro. Ya. Sip. Oh. Cap cip cuap Dah. Dia sampai